Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah, faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang kebangkitan manusia di alam akhirat. Jadi saudaraku kaum muslimin, setelah manusia mengalami proses dalam alam kubur, kemudian akan dibangkitkan. Nah, bagaimana cara membangkitkan manusia ini? Jadi Allah akan menurunkan hujan. Nah, saat hujan itu maka bangkitlah manusia. Jadi seperti biji tanaman, kita menyemaikan benih toge, kacang ya, disiram air, itu lama-lama muncul tuh itu. Jadi manusia juga akan dibangkitkan begitu. Jadi Allah turunkan hujan, maka dari kuburan-kuburan, dari manapun orang meninggal itu akan dibangkitkan, akan hidup kembali gitu. Ya, bagaimana dengan orang yang tenggelam di laut? Maka Allah akan kumpulkan, dia akan dibawa ombak ke tepi pantai seperti itu. Dan di tepi pantai itu mungkin nanti ada yang dimakan binatang atau apa, nanti kan ada kotoran-kotorannya, bekas-bekasnya seperti itu. Nah, muncullah dari situ. Jadi tulang manusia ini akan pada hancur kalau udah meninggal, tapi ada satu tulang namanya tulang ekor yang tidak akan hancur. Dari situlah akan dihidupkan kembali manusia tersebut. Maka pas sudah dihidupkan dan bangkitlah manusia di alam akhirat kelak gitu. Nah, kemudian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia, ada binatang liar yang tadinya liar jadi tertunduk jinak, ada jin, ada setan, iblis, semuanya dikumpulkan di dalam keadaan tertunduk karena ketakutan. Peristiwa-peristiwa yang menakutkan gitu. Jadi kejadiannya amat menakutkan sekali gitu. Karena benda-benda langit akan berjatuhan, meleleh gitu. Kemudian cahaya matahari dan bulan dihilangkan selama 500 tahun. Bagaimana kita menyaksikan kejadian-kejadian ini? Kemudian setelah itu matahari dinampakkan lagi cahayanya, diletakkan dekat dengan manusia. Ada yang mengatakan sampai hanya 2 busur panah saja jaraknya dari manusia, sehingga manusia sangat dahaga, sangat kehausan dalam berdesak-desakan, sehingga ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang sedada, ada yang semuanya tenggelam dalam keringatnya masing-masing. Jadi tergantung kondisi keadaan masing-masing gitu. Makanya di suatu hadis dikatakan, barang siapa orang yang menolong hambanya di dunia, menyelamatkan hambanya di dunia, menolong dari kesusahan, maka akan diberikan pertolongan waktu di akhirat ini. Pada saat itu, pada saat manusia dikumpulkan itu, Allah akan memberikan pertolongan. Orang yang menolong saudara muslimnya di dunia, di akhirat ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itulah kita harus beramal. Kenapa ini Allah balasnya di akhirat? Karena ini situasi yang amat mengerikan gitu, amat yang mengerikan, sehingga butuh lagi sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ Allah memberikan keterangan bahwa ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat ini, yaitu 1, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang adil itu memberi dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat suatu negara, bisa memberikan kesejahteraan dengan kebijakannya, bisa mempermudah kehidupan seseorang yang berdampak sangat luas. Misalkan seorang ulama ya, seorang ulama berdakwah untuk menutup tempat maksiat gitu misalkan. Tapi kalau pemimpin itu bisa langsung, ulama di sini berteriak, ini berteriak minta berdemo untuk menutup suatu tempat maksiat. Kalau pemimpinnya tidak mau, ya tidak bisa gitu. Ini jadi keistimewaan pemimpin itu, perlunya kekuasaan itu untuk mendukung agama Allah gitu. Makanya pilihlah pemimpin yang adil, yang takut sama Allah, seperti itu. Jadi kalau pemimpin yang adil, yang takut sama Allah, misalkan dia menutup tempat maksiat. Dulu ketika ada di DKI ini ada lokalisasi ya Keramat Tunggak, itu dengan mudahnya pemimpin yang namanya gubernur waktu itu Sutioso menutup Keramat Tunggak, dijadikan Islamic Center. Itu kan kebijakan pemerintah, gampang sekali gitu. Kalau orang yang mempunyai kekuasaan, mungkin sih sebelumnya sudah banyak ceramah ulama yang meminta itu ditutup. Tapi kalau pemimpinnya belum tergerak, nah itu. Jadi kalau pemimpin yang adil, yang punya kekuasaan, menolong agama Allah dengan kekuasaannya, itulah kan lebih mudah gitu menutup suatu kemungkaran. Yang kedua adalah tadi, yang pertama pemimpin yang adil, yang kedua adalah pemuda yang taat beribadah. Seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah, yang selalu ingat sama Allah, yang selalu dia melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, ini luar biasa. Masa muda lah masa orang pencarian, sedangkan dia udah terketuk hatinya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang-orang selagi bersenang-senang, selagi menikmati masa mudanya gitu, sehingga ada istilah kelapa muda dikupas-kupasin, selagi muda puas-puasin, ya begitu. Tapi ini orang yang pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Kemudian yang tadi yang kedua, kemudian yang ketiga, orang yang bertemu karena Allah, yang berpisah karena Allah. Jadi sesama saling mencintai, maksudnya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatannya didasarkan atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin juga banyak ya ditemukan orang-orang yang seperti ini, walaupun di zaman modern ini yang orang semuanya didasarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkumpul, berdakwah dalam satu jamaah, mencintai sesama mereka dalam arti mencintai karena Allah, karena sama-sama menolong agama Allah, itu seperti itu. Kemudian yang tadi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat adalah seseorang yang
diajak berzina oleh wanita cantik, oleh orang yang punya kedudukan tinggi, tapi dia menolaknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat kisah Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha, tapi beliau sangat takut kepada Allah. Jadi sebenarnya manusia itu tidak punya kemampuan untuk menolak hal-hal tersebut, tapi atas pertolongan Allah lah itu akan datang itu kekuatan, itu seperti rasa takutnya dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya tadi yang keempat, kemudian yang kelima adalah orang yang bersedekah oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Jadi disembunyikan itu sedekahnya, disembunyikan sedekahnya sehingga tidak ada yang tahu. Jadi jangan sampai sudah bilang hamba Allah, tetapi ketika diumumkan menyumbang misalkan 1 juta rupiah dari hamba Allah, diberikan sumbangan untuk masjid ini misalkan 1 juta rupiah, dia tergoda, tak tahan mendengar itu, dia berbisik ke teman di sebelahnya, tahu nggak itu siapa yang menyumbang 1 juta itu, hamba Allah tersebut. Kata yang sebelahnya, saya tidak tahu. Oh, terus dia bilang itu saya yang menyumbang gitu. Nah itu seperti itu. Jadi selalu ada keinginan untuk untuk riak lah, pingin dipuji segala macam itu, ada keinginan yang sifatnya duniawi itu, duniawi. Kemudian yang keenam adalah orang yang berzikir, ya, berzikir kepada Allah. Dia takut dalam zikirnya itu mengagungkan Allah. Di tempat yang sepi, dia lagi sendiri, dia menangis, ingat kebesaran Allah, ingat dosa-dosanya, ingat perbuatannya, dia menangis, berzikirnya menangis karena hatinya lembut. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang selalu hatinya terkait dengan masjid, jadi inginnya ke masjid terus, jadi selalu ingat selalu rindu untuk ke masjid, selalu ingin pergi ke masjid, berlama-lama di masjid. Dia datang sebelum waktunya azan, kemudian dia pulang saat orang lain sudah pada pulang, dia masih berada di masjid. Orang-orang yang terkait dengan masjid atau orang-orang yang menyintai masjid, mengelolanya, menatanya, membersihkannya, membuat jamaah jadi nyaman, itu adalah orang-orang yang akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah keadaan nanti di padang mahsyar, begitu menakutkan. Maka kita harus persiapkan dengan amal soleh kita. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.